Selamat pagi menjelang siang. Hari ini berjumpa lagi pada mata pelajaran biologi tentang sistem gerak manusia. 2 minggu yang lalu, Ibu sudah memberikan kalian materi tentang sistem gerak pada manusia berupa lembar kerja peserta didik yang kalian kerjakan di rumah. Nah, dari lembar kerja peserta didik yang sudah diserahkan ke Ibu, baik berupa tugas, Ibu lihat ada beberapa siswa yang masih memang perlu pemahaman terhadap materi sistem gerak pada manusia ini. Baik, hari ini Ibu ingin memantapkan saja materi tentang sistem gerak pada manusia. Ibu harap kalian tetap semangat ya, meski belajar dari rumah. Oke. Ya. Sistem gerak manusia. Ini mungkin tidak asing lagi di telinga kalian ya. Kalau kita bicara tentang pergerakan, berarti ada anggota tubuh yang melakukan tindakan atau kegiatan pergerakan itu. Nah, manusia dapat berdiri dan bergerak karena mempunyai rangka tubuh ya. Karena rangka tubuh manusia itu tidak bisa terisi kosong kalau tidak ada bagian atau anggota tubuh yang mengisinya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya, beraneka ragam bentuk anggota tubuh itu saling berhubungan. Dihubungkan oleh apa? Kalau di sini sangat jelas ya. Ada bagian namanya kepala, badan, dan bagian kaki. Semuanya ini tersusun atas tulang atau yang sering dikenal dengan istilah os. Jadi, tulang adalah bagian penyusun rangka dan hubungan antar tulang akan membentuk namanya sendi atau artikulasi. Rangka yang dimiliki manusia terdapat di dalam tubuh. Rangka itu ada yang terletak di dalam, itu namanya endoskeleton. Sebelum ke gambar tadi, jelaskan dulu apa sih fungsi rangka pada dalam tubuh manusia bagi kita. Yang pertama sebagai alat gerak pasif, artinya bergerak ketika dihendaki oleh otot. Yang kedua memberi bentuk tubuh. Yang ketiga menegakkan tubuh. Yang keempat tempat melekatnya otot. Yang kelima melindungi organ-organ penting dalam tubuh seperti otak dan lain-lain. Yang keenam tempat pembuatan sumsum tulang. Yang ketujuh sebagai penghasil daya darah merah dan putih dalam sumsum. Yang kedelapan tempat menyimpan bahan mineral tubuh seperti kalsium dan fosfor. Nah, Ibu jelaskan satu persatu. Sebagai alat gerak paksi, artinya apa? Jika kita melakukan pekerjaan, maka yang hendak bekerja itu adalah otot, bukan rangka. Rangka itu tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa rangka bisa melakukan pekerjaan? Karena ada otot. Otot memberikan tekanan atau daya untuk kita bisa beraktivitas. Memberi bentuk tubuh. Tadi Ibu sudah katakan kalau tidak ada rangka, mungkin bentuk tubuh kita tidak seperti ini, tidak kelihatan ini kepala, ini badan, ini kaki. Mungkin ya seperti air mengalir, mungkin seperti barang yang tidak punya bentuk, ya, tidak beraturan karena tidak punya rangka dalam tubuh. Mungkin tidak seperti bulat, mungkin pipi ya, karena memang rangka ini memberikan bentuk tubuh. Yang ketiga menegakkan tubuh. Kenapa tubuh bisa tegak? Ya tentunya karena ada tulang tadi. Karena ada hubungan tulang yang disatukan melalui sendi tadi. Kemudian tempat melekatnya otot. Nah, di tangan kita ini ada otot yang memberi kekuatan untuk rangka bisa melakukan aktivitas. Makanya rangka di sini sebagai alat gerak pasif, sedangkan ototnya adalah sebagai alat gerak aktif. Kemudian melindungi organ-organ penting dalam tubuh seperti otak dan lain-lain. Seandainya otak kita ini tidak ada rangka, mungkin kelihatan tuh yang mana otak besar, mana otak kecil. Ngeri tidak? Oh, sangat ngeri. Mungkin kalau tidak ada rangka, kelihatan tuh jantung kalian berdetak-detak berapa menit. Ngeri nggak? Kalian lihat torso saja sudah
gambarnya aneh ya, itu kan bagian dalam tubuh ya. Nah, apalagi kalau tubuh ini tidak ada rangka. Kalau kita bayangkan secara manusia itu sangat mengerikan. Kemudian tempat pembuatan sumsum tulang. Nah, sebagai penghasil sel darah merah dan putih di dalam sumsum tadi juga. Kemudian di rangka ini menyimpan, men-save semua bahan mineral tubuh seperti kalsium dan fosfor. Makanya untuk menjaga rangka kita, tulang kita, ya, seringlah makan makanan yang mengandung kalsium dan fosfor. Bisa dipahami ya apa fungsi rangka dalam tubuh? Next. Rangka manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ini bagian tengkorak, ini bagian dada, dan ini bagian anggota gerak. Makanya ibu yang tadi ada bagian kaki. Tepatnya ada bagian anggota gerak. Jadi perlu diingat 3 bagian rangka manusia itu ada 3, bagian tengkorak, bagian badan, bagian anggota gerak. Tulang tengkorak terdiri dari bagian tempurung kepala dan tulang bagian muka. Berfungsi untuk apa? Melindungi otak, alat pendengaran, dan muka. Tulang-tulang tengkorak berbentuk pipih. Nah, seperti ini. Ini tugas Anda di rumah, tolong menghafal ya. Ini tulang dahi berapa jumlahnya, apa nama latinnya, os frontal berapa, os zygomatikum berapa, os mandibula, os maxilla, os lacrima, ya, os scapula, apalagi os nasalis. Ini tolong dihafal ya. Nah, ini ada tulang dahi, tulang baji, tulang tapis, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rang atas, tulang rang bawah, tulang udara, tulang bumbun, tulang pelipis, tulang kepala belakang. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk kalian memahami materi ini, Ibu memerintahkan kalian untuk menyayangi tulang tengkorak kalian dengan cara menghafalnya di rumah, sambil nyanyi boleh. Nah, ini sebagai tugas di rumah supaya kalian ingat. Dan jangan lupa pakai nama latinnya. Misalkan os frontal berapa jumlahnya, os lacrimal berapa jumlahnya ya. Oke, next. Yang kedua, tulang badan. Berfungsi melindungi organ yang ada di rongga badan seperti jantung. Tulang badan terdiri atas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Nah, ini anggota gerak dan ini tulang leher, ada tulang dada, tulang sangka ya, ini tulang belikat. Biasanya sering tertukar antara selangkah dan belikat penyebutannya. Jadi untuk memahami materi ini memang harus kalian pahami letak tulang tuh di bagian anggota tubuh seperti apa. Nah, ini adalah tulang rusuk. Tulang lengan atas, tulang belakang, ini tulang gelang panggul ya. Ini tulang paha. Nah, ini tulang belakang tadi, yang ini. Itu ada tulang leher 7 ruas, tulang punggung 12 ruas, tulang pinggang 5 ruas, tulang kangkung 5 ruas, dan tulang ekor 4 ruas. Oke. Nah, ini tulang rusuk dan tulang dada. Kalau kita ambil dari pustaka Fitness ini seperti ini, gambarnya sangat jelas. Ya. Ada bagian hulu, dada, ada bentuk pedangan. Tulang rusuk sejati 7 pasang, tulang rusuk palsu 3 pasang, tulang rusuk merangsang 2 pasang. Yang mana? Nah, ini sangat jelas. Manusia mempunyai 12 pasang rusuk tulang. Tulang rusuk terdiri atas 3 kelompok, ada rusuk sejati, rusuk palsu, tulang rusuk melayang. Ini kalian bisa studi internet atau studi pustaka mengenai tulang rusuk ya. Nah, ini tulang gelang bahu. Ada selangka, ada belikat. Ini selangka, dan ini belikat. Ini tampak depan, ini tampak belakang. Nah, ini namanya tulang gelang bahu.
Kalau kalian kadang sakit di bagian punggung di belikat, ya ini betul penunjukannya di sini tempatnya. Tulang selangkahnya di sini. Tapi kalau dari posisi depan, ini yang selangkah. Yang ini belikat. Atau clavicula scapula. Tulang gelang panggul terdiri atas dua buah tulang kelangkang spertum yang bersatu dengan tulang ekor kopik, dua buah tulang panggul atau tulang pinggul tulang ilium, dua buah tulang duduk isisium, dua buah tulang kemaluan pubis. Nah, ini tadi tulang gelang panggul. Ada panggul kiri, kemudian tulang kelangkang yang ini tulang kemaluan, dan ini tulang duduk. Ini gambar tulang gelang panggul. 3 tulang anggota gerak. Nah, berfungsi untuk menggerakkan tubuh. Tadi kan ada bagian kepala, badan, dan anggota gerak. Nah, berfungsi untuk menggerakkan tubuh. Tulang gerak dari atas, anggota gerak atas, dan gerak bawah ini yang banyak juga. Nah, kalau anggota gerak atas, ada tulang lengan atas, tulang pengumpul tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan. Jangan tertukar ya, yang mana pengumpul, mana hasta, lengan, pergelangan tangan. Nah, jari-jari tangan. Kalau gerak bawah, nih, ada dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering. Tahu kan tulang kering kalau dari depan tuh ketahuan tulang kering di bagian kaki. Tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Tulang berdasarkan struktur atau bahan terbentuknya di atas tulang keras dan tulang rawan ya. Oke. Ini bersifat lentur atau elastis. Pada orang dewasa tulang rawan yang ditemukan di beberapa tempat yaitu di bagian cuping hidung, cuping telinga, antar tulang rusuk ya, dan tulang dada ada, sendi-sendi tulang, antar ruas tulang belakang dan cakram ischias. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu untuk di tulang rawan ya.